Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Paginya kurang semangat ya. Nanti kalau misalkan Bapak bilang selamat pagi, kalian bilangnya pagi, 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 luar biasa. Gitu ya. Oke, mulai ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Satu kali lagi, kurang kompak. Oke. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Oke. Pagi-pagi kita harus tetap semangat ya, apalagi ini jam pertama ya, kita harus semangat untuk belajar. Oke, sudah berdoa belum? Silakan. Kayaknya mana? Oke, silakan berdoa dulu ya. Silakan berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian berdiri dulu sebentar. Berdiri dulu. Berdiri. Setelah berdiri, rapikan pakaiannya. Udah rapi belum? Sudah. Kalau sudah rapi, dicek di sekitar tempat duduk kalian ada sampah. Nah, kalau ada, ambil. Silahkan dibuang dulu. Ya. Ya, ada sampahnya? Ada tuh di bawah ya. Sok silakan dibuang dulu. Ya. Oke. Jadi sebelum belajar kita enaknya kan harus bersih tempatnya biar nyaman, biar belajarnya pun nggak terganggu dan bisa lancar dan enak ya untuk belajarnya. Ya, sudah aman ya? Silakan kalian duduk lagi ya. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk siapa? Baik, Oke, Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Di ini nih. Di ini. Sekarang hari Selasa tanggal berapa? Oke. Alfat Pratama ada. Alena Perianto hadir. Alia Duratul Aisy, Alicia, Amanda, nomor Valeri Islam Dinera ya. Udah semua? Siapa yang belum ke absen? Muhammad Kadapi ya. Terus namanya? Oh iya, Siti Parada hadir. Udah semua? Oke. Ya, hari ini ada beberapa yang nggak masuk, yang sakit, mudah-mudahan cepat sehat sakitnya ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa? Diseminasi modul 2 ya. Yang Bapak kemarin latihan ya. Kemudian ada tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial di kelas ya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang apa di sini? Tentang berpikir komputasional ya. Kemarin sudah belajar itu, kita sudah mengenal pola, abstraksi ya. Kemudian sudah dekomposisi, satu lagi desain algoritma. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Peta konsep yang akan kita pelajari ya, yang pertama adalah pengoperasian perangkat AI. Ya, materi ini menjelaskan bagaimana perangkat kecerdasan artifisial dapat dioperasikan dengan baik di dalam lingkungan belajar,
Penggunaan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ya, jadi membantu kita untuk belajar lebih efektif dan dibantu oleh AI tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita dapat mengaplikasikan AI ya, dalam pembelajaran. Nah, pada materi ini kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan kecerdasan artifisial dalam pelajaran kita ya, pelajaran informatika ya, pelajaran KKA ya. Nah, di dalam pelajaran kita sehari-hari sehingga dapat menciptakan solusi inovatif. Jadi kita nanti bisa mengaplikasikan berbagai macam aplikasi yang berbasis AI ya untuk membantu kita dalam pembelajaran di sini di kelas ya. Kemudian yang terakhir kita akan kolaborasi dengan AI. Ya, kita akan kerjasama dengan AI bagaimana AI dapat membantu kita untuk belajar. Ya, nah di sini kita akan kolaborasi ya dengan perangkat apapun yang berbasis AI. Ya, kita akan ditekankan pada interaksi dan bagaimana kita bisa bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan belajar yang lebih baik lagi ya. Terus apa itu kecerdasan buatan atau AI? Ada yang tahu? Apa itu AI? Ayo. Kenapa? Ada yang tahu apa itu AI? Kecerdasan yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Ya. Jadi AI itu adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan manusia dalam menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Jadi AI itu seperti manusia gitu ya, yang membantu manusia. Ya, untuk apa? Ya, untuk kita mengerjakan apapun, untuk dipermudah gitu ya, lebih efektif, lebih efisien ya. Karena AI itu bekerja dengan dua cara utama. Yang satu mengelompokkan atau disebut dengan klasifikasi, kemudian yang kedua adalah prediksi atau mengira ya. Nah, untuk mengelompokkan atau disebut dengan klasifikasi ini membedakan sebuah objek. Contohnya misalkan membedakan sebuah file di email. Ada spam ya, kemudian ada non-spam ketika ada pesan yang masuk. Kemudian ada lagi memprediksi, dia itu hanya menebak. Ya, menebak-nebak apakah ini benar atau tidak. Nah, itu dia dapat memprediksi berdasarkan referensi secara individu. Jadi, AI ini berfungsi sebagai alat bantu ya, yang optimal ketika digunakan dengan data yang tepat dan kecerdasan dari penggunanya atau kepada usernya atau kepada kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa dan cara menggunakan AI dengan baik. Nah, AI itu ada di sekitar kita tanpa kita sadari ya. Kita sudah mengetahui AI itu seperti apa, sudah pakai setiap hari. Tetapi kita tidak sadar apa itu AI itu, di mana adanya ya. Nah, contohnya kalian suka browsing, kemudian suka scroll-scroll TikTok ya. Nah, itu selalu direkomendasikan dalam video ya, itu contohnya misalkan kalian sedang buka YouTube, ada rekomendasi video selanjutnya, kadang ada referensi iklan-iklan gitu ya. Kemudian sedang scroll TikTok, biasanya suka ada video-video di menu saran ya, atau untukmu, atau for you, atau video for your page. Nah, itu akan otomatis muncul ya di TikTok kalian, tergantung kita mencari apa ya, mencari sesuatu hal yang misalkan akan terus itu muncul terus ya, itu otomatis ya menggunakan AI tuh. Kemudian kalau di Instagram ada fitur untukmu atau for you ya, nanti itu akan memberikan saran
reel apa, video apa gitu ya yang muncul di sekitar beranda kalian. Yaitu. Terus ada juga asisten virtual yang memudahkan hidup. Ya, ada Siri, bukan Siti ya. Siri, apa Siri ya? Ya, biasanya ada di OS-nya iOS. Kemudian ada Google Assistant yang seperti Hello Google gitu kan ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi Alexa. Ada yang nama Alexa sini? Nggak ada ya. Kemudian ini semua menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami perintah suara dan memberikan respon yang sesuai, membantu kita dalam menyelesaikan berbagai tugas kita, kehidupan sehari-hari kita. Ya. Kemudian AI itu bisa bekerja berdasarkan prompt yang baik dan jelas. Apa itu prompt? Perintah atau keinginan kita yang akan diberikan kepada AI itu apa? Ya, kalian kalau misalkan pakai AI memberikan sebuah perintah, pakai aplikasi AI apa? ChatGPT contohnya. Kan kalian bertanya ya. Nah, ketika kalian bertanya itu merupakan sebuah prompt. Ya. Nah, jadi prompt yang baik dan jelas sangat penting untuk mendapatkan optimal dari AI tadi. Ya. Kecerdasan pengguna dalam merumuskan perintah akan mempengaruhi kualitas yang diperoleh. Jadi tergantung kita memberikan prompt-nya apa, ya baik atau buruk, maka hasilnya pun sesuai dengan perintah kita. Kalau misalkan perintahnya tidak sesuai, maka si AI itu nggak sesuai yang kita inginkan. Kalau kita memberikan perintahnya baik dan benar, jelas, terurut, maka akan memberikan informasi yang baik pula. Ya, jadi tergantung dari prompt yang kita berikan. Nah, di sini ada contoh prompt yang buruk dan yang jelek atau yang tidak baik ya. Contoh prompt yang buruk vs yang baik ya. Nah, contohnya di sini. Nah, mana nih? Nah, contoh prompt yang kurang efektif seperti buat soal matematika. Atau kalian misalkan tolong carikan soal matematika. Ya. Tidak memberikan petunjuk yang jelas. Tolong carikan jawaban soal matematika. Udah segitu aja. Kan mungkin AI juga dia mau memberikan jawaban apa? Soal matematika kan banyak, ya. Itu contoh prompt yang jelek, ya. Tolong carikan jawaban soal matematika. Kan bingung matematikanya apa, soalnya apa gitu kan ya. Nah, maka di sini sebaiknya prompt yang terperinci seperti tolong carikan jawaban dari soal matematika tentang panjang kali lebar, misalkan ya, dengan rumus yang lengkap. Yang mana panjangnya 20, lebarnya 20, berapakah isinya? Misalkan gitu. Itu kan terperinci ya dari apa? Dari soal yang kita berikan. Maka si AI itu akan memberikan jawaban yang akurat. Ya. Nah, itu memberikan sebuah prompt yang baik. Ya. Kemudian AI sebagai asisten pribadi pembelajaran, contohnya misalkan di matematika ataupun di bahasa Indonesia ataupun di mata pelajaran apapun, ini bisa membantu kita, ya. Ya, karena bisa membantu kita dalam memberikan sebuah informasi, ya, apalagi di mata pelajaran informatika. Ya, kita harus menguasainya, apa itu AI dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan baik, ya. Mau mencari apapun sudah ada, tergantung dari prompt yang kita gunakan. Ya, jadi bikin promptnya jangan asal, jangan menduga-duga ya. Nanti hasilnya pun sesuai yang kita berikan ya, atau tidak sesuai. Ya, itu yang namanya prompt ya, atau perintah yang baik dan benar. Kemudian di sini ada rekomendasi tool
AI keren yang boleh kalian coba ya. Yang sering kita pakai, yang sekarang populer ya, yang sudah familiar, sudah nggak asing lagi, ada ChatGPT. Kemudian produk Google ada Gemini ya. Bahkan di WhatsApp pun sekarang sudah ada Meta AI. Kita bisa chat di Meta AI. Dan semua aplikasi dari sosmed pun sekarang sudah menggunakan AI ya untuk mempermudah. Nah, untuk ChatGPT di sini adalah alat yang sangat berguna untuk tanya jawab. Kalian mau nanya apa, dijawab. Tapi tergantung pertanyaan yang kita berikan ya. Nah, kemudian kita bisa brainstorming ide. Jadi ide-ide baru kita apa bisa kita berikan kepada AI. Kemudian AI akan memberikan sebuah ide-ide baru ya. Contohnya misalkan kalau kalian mau mencari jawaban soal ataupun mau mencari materinya kemudian dipelajari gitu ya. Nah, itu akan disediakan oleh ChatGPT dengan cara apa? Satu tadi mengelompokkan, kedua memprediksi ya. Nah, ini dapat membantu kita ya atau kalian sebagai siswa dalam memahami sebuah materi dan mendapatkan informasi yang relevan. Terus ada juga Gamma app. Ya, ini untuk slide presentasi. Selain dari Gamma juga ada Napkin. Ya. Ada Napkin, juga ada Prezi. Ya, yang Bapak gunakan saat ini apa? Prezi. Ya, Prezi ya. Itu sama fungsinya untuk membuat AI. Kita mau mengupload sebuah materi ya, kemudian dijadikan sebuah PPT, itu bisa otomatis. Atau kita memberikan sebuah perintah seperti tadi membuat sebuah prompt, membuatkan sebuah presentasi untuk mata pelajaran apa, atau untuk kalian misalkan ada tugas nanti suruh presentasi, gunakan aplikasi Gamma, Napkin atau Prezi yang lebih otomatis dan tampilan lebih keren gitu ya. Jadi mempermudah kita dalam membantu membuatkan slide PPT-nya ya. Jadi memungkinkan kita sebagai pengguna untuk membuat slide presentasi secara cepat, secara instan ya, dengan desain yang keren, menarik dan tidak bosan untuk dilihat ya. Itu. Jadi berguna juga untuk menyampaikan sebuah ide dengan visual yang efektif, ya, dengan tampilan yang tidak membosankan. Terus ada runwayml.com, itu untuk edit video. Biasa kalian pakai edit video pakai apa? Pakai CapCut. Terus itu aja yang lebih mudah, mungkin di TikTok ya pakai CapCut. Kemudian kalau kalian terbiasa menggunakan Canva AI juga ada. Bahkan di Canva sekarang sudah bisa membuat film kartun. Dengan memberikan sebuah prompt yang baik, kita bisa membuat sebuah kartun. Ya. Ada juga AI Video Maker ya, untuk membuat sebuah video. Ya, macam-macam banyak. Jadi salah satunya ada runway.com untuk membuat sebuah atau mengedit video. Ya. Kemudian dalam menggunakan AI, kita harus tahu dulu keamanannya ya, keamanan data dan etika dalam penggunaan AI tadi ya. Apa? Kita harus bisa menjaga privasi data penting kita, jangan di-share ke AI, berbahaya. Contohnya apa? Mengupload KTP nggak boleh, mengupload identitas nomor KTP, kalau nomor kakak misalkan ya, tentang data pribadi dan keluarga tidak boleh di-share ya. Nanti AI akan menyimpan datanya, kemudian bisa diprediksi buat orang lain, kan bahaya gitu ya. Jadi jagalah data pribadi yang sangat penting ketika berinteraksi dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI tadi. Nah, pastikan untuk tidak membagikan informasi yang sangat sensitif ya. Dan selalu mereview syarat ketentuan dari aplikasi apapun yang kita gunakan ya.
dan lindungi juga dari resiko penyalahgunaan data yang langkah-langkahnya ini tidak tepat. Yaitu, jadi kita tetap harus menjaga privasi. Ya. Kemudian di sini ada tanggung jawab penggunaan AI. Ya, AI itu sebagai pengguna user ya atau user sebagai menggunakan AI, kemudian kita perlu bertindak dengan tanggung jawab untuk menggunakannya. Nah, menggunakan hasil AI dengan cara copy paste itu dapat mengurangi pemahaman kita tentang materi. Jadi jangan terus-terusan tergantung pada AI, walaupun memang memberikan sebuah informasi, jangan langsung copy paste, tetapi harus diverifikasi bagaimana kita bisa memberikan kebenaran pada informasi yang sudah diberikan oleh AI tadi. Ya. Jadi kalau misalkan langsung copy paste disebutnya plagiarisme. Ya. Jadi harus selalu diverifikasi data yang sudah diberikan oleh AI tadi. Karena AI itu bisa saja memberikan informasi secara tidak benar atau halusinasi. Ya. Apalagi kalau misalkan kita memberikan sebuah prompt yang tidak benar, maka AI memberikan jawabannya secara prediksi atau halusinasi tadi. Ya, jadi memberikan sebuah promptnya harus benar, maka akan memberikan jawaban yang benar. Ya. Nah, selain itu juga membagikan pengetahuan kepada orang lain juga merupakan cara untuk memperkuat pemahaman kita sendiri. Jadi walaupun kita dipermudah menggunakan AI dalam mencari sebuah materi, informasi, pendidikan, tetapi kita harus mencari juga referensi yang lain seperti buku ataupun berita di sekitar kita. Ya. Kemudian AI adalah partner. Ya. Partner itu apa? Teman. AI teman kita sehari-hari, tetapi AI bukan sebuah jawaban. Kenapa demikian? Karena AI berfungsi sebagai alat yang mampu meningkatkan pemahaman kita untuk mendukung kreativitas dalam pembelajaran. Ya, penggunaan harus menggunakan AI yang bijak. Jadi bijaklah dalam menggunakan AI. Ya. Nah, kenapa? Untuk menghindari penyalahgunaan seperti mencontek ataupun menghasilkan informasi yang tidak akurat. Ya, itu. Jadi harus selalu diverifikasi kebenarannya. Ya. Kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan tentang AI. Jadi masing-masing dari kalian memiliki kesempatan untuk bertanya mengenai penggunaan AI dalam belajar dan berkreasi. Nah, pertanyaan ini penting untuk memahami lebih dalam tentang potensi AI. Nanti bisa dicari sendiri ya, tentang AI itu apa gitu ya. Kemudian kalian bisa membagikan ide atau proyeknya, berbagi ide tentang proyek yang kalian bikin apapun itu. Nanti kalian bisa melakukannya dengan menggunakan AI yang sangat penting. Bisa mengeluarkan, bisa mendapatkan ide-ide yang bisa menjadi langkah-langkah untuk berkolaborasi yang lebih sukses lagi. Ya, apalagi kalian sebagai seorang konten kreator. Ya, dengan AI bisa membantu dari sebuah konten-kontennya akan lebih baik lagi. Ya. Nah, fungsi dari kolaborasi untuk hasil terbaik, nah ini dapat menciptakan lebih baik lagi. Ya. Mari kita sekarang diskusikan bagaimana kita bisa bekerja sama dalam proyek yang akan datang. Kalau kalian punya proyek, bisa dibantu dengan AI tadi. Ya. Jadi, AI itu adalah sebuah tool yang membantu kita dalam melakukan hal mencari informasi. Ya, jadi marilah kita terus bereksplorasi dan berinovasi bersama menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pembelajaran dan kreativitas kita di masa yang akan datang. Ya, sekarang kita coba prompt
membuat prom yang baik dan prom yang tidak baik. Sekarang silakan menggunakan handphone saja, buka sebuah tool ya ataupun sebuah tool chat ke AI, boleh menggunakan Gemini, kemudian menggunakan ChatGPT atau Meta AI atau di All AI juga boleh ya. Berikan satu prompt yang buruk ya, satu prompt yang baik. Boleh bebas bilang apa aja, nanti kita periksa bareng-bareng sama Bapak ya. Silahkan dibuat dulu. Oke, anak-anak selesai? Oke, sudah selesai. Sekarang silahkan Bapak mau satu orang aja, dua orang, satu laki-laki, satu perempuan, ke depan untuk menceritakan pengalamannya bagaimana memberikan prom yang buruk dan prom yang baik. Silahkan siapa yang mau ke depan? Oke, silahkan. Ya, ayo ke depan, silahkan coba diceritakan bagaimana pengalaman kamu ketika memberikan prom yang baik dan prom yang bagus. Di sini, langsung aja, silahkan ke teman-temannya ceritakan. Jadi prom yang buruk saya mengetik kayak sebutkan makanan. Jadi si ChatGPT-nya juga jawabannya nggak sesuai sama yang saya mau. Dia nyebutinnya kayak nasi, roti, jagung kayak gitu. Kalau misalkan saya menyebutkan promnya dengan baik, contohnya kayak sebutkan makanan yang crispy dan gurih dan mudah dibuat. Dia memberikan jawaban yang saya minta. Kayak Mengelompokkan Iya. yang gurih ya, dan mengelompokkan yang lezat-lezat gitu ya. ya. Oke. Ada lagi? Dah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Eka. Oke. Siapa namanya? Valeri. Oke. Satu lagi, laki-laki silakan. Gaisan ya? Oke, Gaisan silakan ke depan, ceritakan pengalamanmu bagaimana membuat prom yang baik dan prom yang tidak baik. Langsung aja. Pertama, saya memberikan prompt ke ChatGPT itu, berikan saya rekomendasi film, dan dia itu merekomendasinya itu gak jelas. Jadi dia gak bisa memprediksi film apa yang untuk saya yang bisa ditonton yang bagus. Dia jawabnya gak jelas pokoknya. Ya, terus? Kalau prompt yang baik, saya mengetiknya, berikan saya rekomendasi film hangat untuk menemani waktu malam dengan genre soul cinema. Lalu dia langsung menyertakan film-film yang memang genrenya seperti itu, mengelompokkan, jadi diklasifikasikan, dan itu jelas dan bisa memprediksi dengan benar dan sesuai keinginan saya. Ya. Dah, Lagi? sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Gaisan. Oke, anak-anak. Lanjut. Nah, silakan. Berdiri. Namanya siapa? Kenapa nama saya Daryl? Ya. Apakah AI bisa menjadikan pekerjaan manusia? Apa? Apakah AI bisa menggantikan pekerjaan? Ya. Oke, ada lagi? Udah, silakan duduk. Ya, terima kasih jawabannya. Pertanyaannya, apakah AI bisa menggantikan manusia? Nah, jawabannya tentu tidak. Ya, karena AI itu bukan manusia. Kalau kita adalah manusia yang punya akal dan pikiran yang sehat. Ya, tetapi AI itu bisa membantu kita dalam melakukan sesuatu hal agar lebih efektif, efisien. Ya, jadi AI tidak bisa menggantikan kepada manusia, tetapi AI memberikan kita sebuah fasilitas dan AI merupakan sebuah teman kita. Nah, itu. Paham ya? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tepuk tangan buat Darren. Oke. Oke, anak-anak. Bapaknya punya bahasa? Nyampe jam berapa?
nggak suaranya ya? Nah, anak-anak, kuisnya Bapak berikan sebuah video, ya, sebuah video, kalian nanti dijawab pertanyaannya yang Bapak berikan. Sekarang silakan tonton dulu untuk videonya. Nah. Nah, itu videonya tentang judulnya Petualangan Eltron. Ya. Nah, silakan dibuka bukunya, kemudian soalnya ditulis dulu hanya 2 soal saja. Ya. 1, pertanyaannya adalah ya, untuk pertanyaan ke-1. Apa yang diceritakan dari video tersebut? Itu pertanyaan ke-1. Kemudian pertanyaan yang kedua, teknologi AI apa yang digunakan pada video tersebut? Contohnya seperti aplikasi atau prompt-nya seperti apa, sehingga bisa memberikan sebuah tayangan film ataupun tayangan video yang tadi ditayangkan. Itu aja. 2 pertanyaan, ya, hanya 5 menit. Silahkan dijawab sekarang, ya. Oke, sudah selesai tugasnya, kuisnya. Oke, Bapak minta salah satu ke depan untuk menjelaskan. Nanti yang lainnya kita samakan bagaimana pendapat dari teman kalian yang mau maju ke depan. Oke, silakan ke depan yang mau menjelaskan. Sini. Sini. Ini pakai dulu. Dulu Pak. Boleh. Perkenalkan, aku Muhammad Levadi Kamulyana. Jadi dari pertanyaan yang Bapak kasih, aku mau ngejawab. Buat nomor 1, yang saya tangkap dari video tersebut adalah menceritakan tentang elektron, mulai dari sejarah elektron, dan tadi juga aku notice ditampilin perkembangan model elektron yang dimulai dari Dalton sampai ke sampai ke model atom modern. Terus juga tadi aku sempat ngelihat ada ngejelasin tentang lintasan elektron atau tempat kebolehjadian adanya elektron. Terus untuk nomor 2, yang aku ketahui dari video tersebut, mungkin pertama video tersebut dibuat dari prompt yang memberi prompt pada AI, contohnya pada AI Grok. Kemudian untuk animasi 3D-nya dihasilkan oleh Canva AI. Lalu untuk editing videonya itu diedit oleh Video Maker AI. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih buat jawabannya. Ya, benar sekali. Ya, ini video digunakan atau dibuat berbasis AI semuanya. Dari mulai idenya, mau bikin apa ya, misalkan ya. Ide pertama mau menjelaskan tentang sejarah atom ya, sejarah atom itu seperti apa. Kemudian kita buatkanlah prompt untuk membuat sebuah video tentang sejarah atom. Ya, prompt-nya kita dibuatkan oleh AI. Contoh misalkan menggunakan grok.com. Grok itu sebuah produk sama seperti ChatGPT ya, yang dibuat oleh perusahaan X ya, yang dulunya Twitter itu. Ya. Kemudian setelah jadi prompt, kita tuangkan ke dalam ChatGPT. Buatkan seperti adanya shortcode yang dapat membuat sebuah video ya
nanti ditampilkan oleh ChatGPT, ya dikolaborasikan lagi. Kemudian setelah ada step by step untuk membuat prompt-nya, lalu si codingnya di copy paste ke Canva AI, ya. Canva AI ada yang namanya video kreatif, ya, video klip kreatif berbasis AI. Nanti akan ditampilkan sebuah video berdasarkan apa? Berdasarkan step by step atau scan-nya, ya. Scan 1, scan 2 gitu ya nanti. Nah, setelah jadi per 8 detik tadi, kemudian videonya di-download, kemudian dikumpulkan, lalu edit menggunakan, kalian bisa pakai apa? CapCut, CapCut ya. Kemudian bisa pakai AI Video Maker atau tadi menggunakan apa? Runway LM, ya itu. Jadi semuanya video yang ditayangkan barusan ini adalah berbasis AI semua. Ya, kita hanya memberikan sebuah prompt. Ingat bahwa memberikan sebuah prompt yang baik maka akan menghasilkan informasi yang baik pula. Seperti contoh video ini, ya yang tadi. Itu diberikan prompt yang baik maka akan memberikan informasi yang baik. Kalau kita memberikan prompt yang buruk maka hasilnya pun tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, itu menggunakan prompt yang baik. Paham semuanya? Oke, anak-anak, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan apa? Dengan temanya adalah pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan buatan. Oke, nanti kita akan lanjut ke step berikutnya di modul 3 tentang bagaimana kita membuat prompt yang lebih baik lagi dan langsung diaplikasikan kepada aplikasi seperti yang ada pada di video barusan Bapak tayangkan. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.